Labrayan dan Naurin kini sudah berada di dalam mobil dan melaju meninggalkan mansion menuju tempat pertemuannya dengan klien baru Labrayan. Kenapa kau lebih memilih mengajakku? Kenapa tidak dengan Richard aja? Gerutu Naurin dengan kesal karena hari ini dia tidak masuk sekolah lagi. Diamlah dan turuti saja perintahku. Jawablah Brian dengan raut wajah datarnya. Kau ini seenaknya sendiri mengatur orang lain. Sepertinya tidak ada yang berani mengaturmu ya. Cetus Naurin menoleh ke arah Labrayan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada yang boleh mengaturku, tegas Labrayan. Orang tuamu, apa mereka takut padamu? Bahkan sampai sekarang saja aku tidak pernah melihat mereka. Kapan mereka kembali ke sini? Tanya Naurin lagi. Kau bisa diam tidak? Atau kau mau aku lempar keluar dari mobil ini? Tatapan mata Brian sangat tajam mengarah ke Naurin. Naurin diam mengalihkan pandangannya ke samping kaca jendela mobil. Seakan tidak ingin melihat kedua mata Brian yang menatapnya penuh amarah. Aku kan hanya bertanya tentang orang tuamu saja. Kenapa dia semarah itu padaku? Aneh. Bukankah seharusnya dia senang kalau aku menanyakan hal itu? Berarti aku masih peduli dengan orang tuanya. Batin Naurin. Sementara Richard hanya terdiam memperhatikan keributan mereka berdua. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sudah sampai di sebuah restoran yang dimaksud. Brian turun dari mobil dan diikuti oleh Naurin. Sementara Richard berjalan di depannya sambil menunjukkan jalan pada keduanya. Kedua mata Naurin berkeliling ria di dalam sana. Baru pertama kali dia melihat restoran mewah seperti ini, bernuansa putih, berkombinasi gold. Membuat ruangannya semakin hidup. Sampailah mereka di lantai 2 dengan posisi meja makan yang tertutup. Di sini tuan, silahkan Anda masuk, ucap Richard menunjukkan ruangan nomor 19. Labrayan langsung membuka pintunya dan masuk ke dalam bersama Naurin, sementara Richard menunggunya di depan pintu tersebut. Wah, suatu kehormatan bagi saya bisa langsung bertemu dengan Tuan Labrayan. Ucap Tuan David seraya memberikan salam hormat. Anda bisa saja. Jawab Labrayan menyambutnya. Mari silakan duduk Tuan Labrayan. Dan ini siapa? Apakah kau adik Tuan Labrayan? Kalian benar-benar mirip, timpal Tuan David. Saya belum sempat Naurin mengatakan, dia bukan adik saya, tapi istri saya, ucaplah Brian merangkul pinggang ramping Naurin dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Kau hebat sekali Tuan dalam memilih pasangan, nyonya sungguh muda dan cantik menawan. Tuan David terus memuji Brian. Terima kasih, bisakah kita langsung pada intinya saja? Aku tidak memiliki banyak waktu untuk hal ini, jawab Brian. Baik Tuan, baik. Ayo kita mulai diskusi tanam saham Anda ke perusahaan kecil saya, jawab Tuan David. Mereka pun berbicara kerjasama bisnis yang akan mereka kerjakan, sementara Naurin sedari tadi terus memperhatikan wajah Tuan David. Wajahnya seperti sangat familiar, tapi mirip siapa ya? Batin Naurin menatap ke arah Tuan David. Terima kasih Tuan Labrayan, ini benar-benar kerjasama yang sangat menguntungkan bagi perusahaan kecil saya. Terima kasih banyak karena Tuan mau dengan sukarela menanamkan saham yang sangat luar biasa untuk perusahaan saya. Saya janji tidak akan mengecewakan Tuan Labrayan, ucap Tuan David dengan raut wajah yang girang. Kau memang harus janji. Bahkan kau seharusnya sudah tahu konsekuensi yang akan kau terima jika tidak bisa menepati janjimu itu, bukan? Tanyalah Brian dengan sorot mata tajamnya. Tentu saja saya sudah tahu. Untuk itu saya akan berusaha sportif agar bisa sama-sama menghasilkan keuntungan yang besar, jawab Tuan David. Baguslah kalau begitu. Aku tunggu kerja kerasmu, Tuan David, balaslah Brian. Iya, Tuan. Saya janji akan berusaha sekuat tenaga saya untuk kerjasama antar perusahaan kita, jawab Tuan David. Brian pun membalasnya dengan senyuman tipis yang mengembang di bibirnya, kemudian berlalu dari tempat tersebut tanpa menyentuh makanan di depannya. Tunggu sebentar, teriak Naurin saat Brian menarik tangannya. Ada apa lagi? Tanya Brian menoleh. Setidaknya makanlah makanan ini sedikit aja, aku sangat tidak menghargai orang lain ya. Singkirkan tanganmu, aku ingin memakannya. Bentak Naurin menghempaskan tangan Brian dengan keras. Rahang tegas Brian mulai mengeras menahan emosi yang ada pada dirinya. Iya Tuan, setidaknya Tuan Brian makan sedikit saja. Lihatlah istri kecilmu ini. Dia sangat lahap memakan makanannya, ucap Tuan David. Kau makanlah, aku tunggu di depan.
Ucaplah Brian meninggalkan ruangan tersebut. Sementara di luar, Richard yang tidak mendapati Naurin keluar dari sana sangat dibuat bingung. "Tuan, Nyonya bagaimana?" tanya Richard mengikuti Brian dari belakang. "Kau temani aja mereka, aku masuk mobil terlebih dahulu. Ingat, kalian berdua harus cepat kembali. Aku tidak mau menunggu terlalu lama," perintah Brian. "Baik, Tuan," jawab Richard seraya berbalik ke ruang makan di mana terdapat Naurin dan Tuan David di sana. "Nyonya, apakah kau sudah menyelesaikan makanmu?" tanya Richard. "Kau tidak lihat masih banyak makanan di sini. Ayo makanlah bersama agar cepat habis," perintah Naurin. "Benar, ayolah makan bersama kami untuk merayakan kerjasamaku dengan Tuan Brian," sambung Tuan David. "Masalahnya, Tuan Brian tidak bisa menunggu terlalu lama di dalam sana. Jika dia sampai marah, maka perjanjianmu dan Tuan Brian akan langsung dibatalkan," jelas Richard. "Benarkah? Nyonya, kau sudah makan terlalu banyak. Ayo segeralah pergi. Kau tidak ingin badanmu gendut mirip sapi, kan?" bujuk Tuan David kepada Naurin. "Bilang aja kau takut padanya, kan?" cetus Naurin. "Iya, Nyonya, kalau sampai Tuan Brian membatalkan kerjasamanya denganku, bisa-bisa aku tidak lagi mendapatkan penghasilan lebih untuk menyekolahkan anakku. Kasihanilah aku, Nyonya," rengek Tuan David. "Baiklah, makanku sudah selesai," ujar Naurin meneguk minuman soda di depannya. "Ayo Richard, kita pulang. Terima kasih makanannya, Tuan David," ucap Naurin berjalan keluar. "Sama-sama, Nyonya," teriak Tuan David yang masih terdengar dari luar ruangan. Setelah semua duduk di dalam mobil, Richard menginjak pedal gas dan melaju dari parkiran restoran tersebut. "Perutku sangat kenyang. Richard, bisakah kau mengantarkanku pulang lebih dulu?" tanya Naurin. "Tidak bisa, Nyonya. Kita sedang menuju kantor," jawab Richard. "Apakah aku harus ke kantor bersama kalian? Oh, ini sungguh tidak menyenangkan," teriak Naurin. "Richard, aku tidak ingin pergi ke kantor. Lemparlah aku keluar dari mobil ini sekarang," timpal Naurin kembali. Bruk. Mobil Brian pun berlalu meninggalkan Naurin yang sudah tersungkur di atas rerumputan pinggir jalan. "Tidak apa-apa, aku lebih suka di pinggir jalan daripada ikut dengan pria sepertimu," teriak Naurin seperti orang gila sehingga semua orang yang sedang lalu lalang di sana melihatnya dengan tatapan aneh. Apa yang kau lihat, ha?" bentak Naurin pada salah satu orang yang melintas di depannya. Sementara kini Richard dan Brian sudah sampai di depan gedung kantor yang megah. Brian keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam. Semua pandangan menuju padanya menyambutnya dengan ramah. Namun tidak untuk Brian. Dia bahkan tidak terlihat satu orang pun dari pandangannya. Matanya terus fokus ke depan tanpa menghiraukan orang-orang tersebut. Brian kini sudah memasuki lift pribadinya dan naik ke lantai paling atas, di mana ruangannya berada. "Bos, kita benar-benar angkuh dan dingin. Pantas saja sudah berumur namun belum juga mendapatkan istri," ucap salah satu stafnya. "Bagaimana bisa dia beristri? Wanita yang mendekatinya saja pasti akan lari terbirit-birit karena takut dengan tatapannya yang tajam itu," jawab lainnya. "Iya ya, padahal dia sangat tampan. Coba aja kalau dia sedikit senyum, pasti semua cewek akan terpikat karena ketampanannya," balas yang lainnya. "Apakah kalian dibayar untuk bergosip di sini?" ujar Richard yang sudah berada di belakang mereka. Dengan gugup mereka semua pun bubar ke ruangannya masing-masing. "Benar apa yang mereka katakan. Bahkan aku sekarang masih kepikiran dengan nasib nyonya muda yang dilempar begitu saja ke pinggir jalan. Oh Tuhan, sampai kapan kau akan menutup dirimu sendiri itu?" batin Richard seraya berjalan menuju ruangan Brian. "Sepertinya rasa suka di hatiku sudah hilang padanya. Kini aku hanya benci pada pria jelek itu. Bagaimana bisa dia mendorongku keluar dari mobil dengan begitu kuat? Dia tidak berpikir kalau aku ini adalah seorang wanita. Dasar pria gila," oceh Naurin menyusuri jalanan. "Aku harus kemana? Bahkan uang sepeser pun aku tidak punya. Semua ada di dalam tas yang tertinggal di mobil pria brengsek itu," timpal Naurin seraya duduk di kursi taman pinggir jalan. Naurin menundukkan kepalanya sehingga rambut hitam panjang dan lurusnya menutupi semua bagian wajahnya tanpa celah.
Wah, kakak mirip kuntilanak di siang bolong, teriak seorang anak laki-laki yang berada di depannya. Hus, adek nggak boleh bilang gitu. Maaf ya kak, ucap seorang lagi yang membawa anak kecil itu pergi dari Naurin. Tidak apa, lakukan sesuka kalian, gumam Naurin masih dalam posisi yang sama. Naurin lelah mimpi, tapi Naurin tidak bisa mengatakan itu pada kalian. Naurin takut kalau kalian malah mengkhawatirkan Naurin, bati Naurin dengan isakan lirih. Sejurus kemudian Naurin bangkit dari duduknya menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya. Taksi! Teriak Naurin melambaikan tangannya, taksi pun berhenti, lalu Naurin memasukinya. Ke mansion yang terletak di jalan X ya pak, perintah Naurin. Baik non, jawab si driver. Apa rencana Tuan selanjutnya? Tanya Richard yang sudah berada di ruangan Lab Ryan. Kamu cukup buat dia merasa kenyang dengan uang yang kuberikan. Setelah itu hancurkan perusahaannya tanpa tersisa sedikit pun. Jawab Lab Ryan dengan raut wajah yang mengerikan. Baik Tuan, untuk kasus sebelumnya saya dan anak buah yang lain sedang melakukan pencarian di negara X yang merupakan tempat anaknya bersekolah. Kami akan menangkap anaknya dan menginterogasinya dengan cepat, ujar Richard. Benarkah? Setelah kau menemukan bukti baru, bunuh saja anak itu, perintahlah Brian. Baik tuan, saya permisi, ucap Richard hendak pergi. Tunggu, panggillah Brian. Ada apa tuan? Tanya Richard kembali menghadapnya. Cari bocah kecil itu dan bawa pulang ke mansion sekarang juga. Perintahlah Brian. Baik tuan, Richard pun keluar dari ruangan itu dengan senyum tipis di bibirnya. Di bathtub, terlihat Naurin yang sedang berendam, ditemani satu botol minuman beralkohol yang terletak di sampingnya. Sesekali Naurin meneguk habis minuman itu di dalam gelas yang dia pegang. Tidak ada mami dan papi, aku bisa minum wine sesuka hati. Lagian siapa juga yang akan melarangku di sini? Bahkan pria brengsek itu pun akan diam aja dan membiarkan aku meminumnya. Bukankah begitu? Oceh Naurin yang kini sudah sedikit mabuk karena hampir menghabiskan satu botol wine tersebut. Pelayan, di mana Nyonya muda? Tanya Richard yang baru saja datang setelah menelusuri jalanan kota. Nyonya sedang di kamarnya tuan, jawab satu pelayan saat Richard hendak pergi mendatanginya. Pelayan itu langsung melarangnya. Kenapa aku tidak boleh memastikannya ke dalam? Tanyalah Brian. Anu tuan, Nyonya sedang mandi, jawab pelayan. Baiklah, tapi Nyonya ada di dalam kan? Kalian tidak sedang berbohong bukan? Cerca Richard. Untuk apa kami berbohong tuan? Nyonya baru saja pulang menggunakan taksi dan meminta pengawal di depan untuk membayarnya karena dompet Nyonya tertinggal di mobil Tuan Brian. Jelas pelayan. Baiklah, jawab Richard berlalu. Sementara di kamar mandi, Naurin masih mengoceh tiada henti. Kini satu botol wine sudah benar-benar habis tidak tersisa. Kenapa kepalaku sangat pusing? Sepertinya aku terlalu lama mandi deh. Dingin sekali di sini, ucap Naurin beranjak dari bathtub. Berjalan tertatih mengambil bathrobe yang tergantung di sisi pintu, menggunakannya dan berjalan keluar dari kamar mandi dengan sempoyongan. Pelayan, teriak Naurin lirih, karena dia sudah tidak bertenaga lagi. Tidak ada satupun pelayan yang mendengar panggilannya. Dingin sekali, tolong aku. Bruk. Naurin terjatuh dan pingsan di lantai sebelum tangannya menyentuh bibir kasur. Brian sudah tiba di depan mansion, entah perasaan apa yang membawanya pulang siang ini. Di dalam hatinya saat ini hanyalah rasa bersalah karena sudah melempar tubuh kecil Naurin dari mobilnya. Di mana Naurin? Ucap Brian memasuki ruang utama. Di kamarnya tuan, jawab pelayan dengan langkah kaki yang panjang. Brian berjalan menghampiri kamar Naurin. Krak! Suara pintu kamar yang dibuka paksa oleh Brian terlihat Naurin sudah tergeletak di atas lantai. Brian berlari ke arah Naurin dan menggendongnya keluar menuju kamarnya. Richard, panggil Anthony sekarang. Dan kalian semua, apa yang kalian kerjakan di sini? Menjaga bocah kecil seperti ini saja tidak becus. Kalian semua harus dihukum, teriaklah Brian dengan tatapan kedua matanya yang tajam. Semua pelayan dan pengawal pun hanya menundukkan kepala masing-masing. Bahkan mereka sudah tidak berani melihat ke arah Brian di depannya. Brian berlari masuk ke dalam kamarnya, diikuti oleh Richard yang sudah selesai menghubungi Antonio, dokter pribadi mansion. Bau alkoholnya sangat menyengat. Dari mana dia mendapatkan minuman ini? Ucap Brian seraya meletakkan Naurin di atas kasurnya. Tidak butuh waktu lama, Antonio pun sudah datang dan menghampiri mereka di kamarnya. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Antonio mengeluarkan alat di dalam tas yang dia bawa. Sepertinya dia sangat mabuk karena bau wine yang sangat menyengat dari mulutnya. Jawablah Brian. Antonio mulai mengeluarkan stetoskop dan memeriksa keadaan Naurin. Bukan hanya mabuk, tapi suhu tubuhnya yang rendah membuat dia menggigil kedinginan. Sepertinya dia punya masalah pada suhu tubuhnya
yang terkadang bisa turun sendiri, mengakibatkan badannya terasa dingin bahkan sampai menggigil. Tempatkan air heater di kamarnya selalu, perintah Antonio. Tidak ada masalah yang serius, bukan? Tanyalah Brian. Tidak ada. Suruh dia istirahat. Aku kasih obat ini agar dia tidak merasa pusing saat sadar nanti karena mabuknya. Ucap Antonio menaruh beberapa obat di bangkar kamar Brian. Kalau begitu saya permisi Tuan Brian, timpal Antonio yang mendapat anggukan langsung dari Brian. Richard keluar mengantarkan Dokter Antonio sampai di depan mansion. Tuan, apa saya pasangkan air heater segera di kamar Nyonya Muda? Tanya Richard setelah kembali lagi ke kamar Brian. Tidak usah, dia akan pindah di sini untuk kedepannya. Kau keluarlah, biarkan dia beristirahat. Perintah Brian. Baik, Tuan. Richard keluar dari kamar dan menutup pintunya. Kembali, maafkan aku tidak menjagamu dengan baik, gumam Brian. Di tempat lain, di sebuah ruangan keluarga terlihat Tuan David sedang berbincang dengan istrinya yaitu Nyonya Merly. Bukan benarkah itu? Wah, Mama jadi tidak sabar ingin memberitahukan ini pada putri kita. Pasti dia sangatlah senang kalau sebentar lagi papanya akan menjadi kaya raya, ujar Nyonya Merly dengan raut wajah girang setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh suaminya. Jangan kasih tahu dia terlebih dahulu, Mah. Kalau bisa sampai hari ulang tahunnya aja nanti, biar menjadi kejutan yang besar untuknya, perintah Tuan David. Baiklah, Pak, jawab Nyonya Merly. Malam pun tiba. Brian mondar-mandir di sebelah kasur yang Naurin tiduri. Kapan dia akan sadar? Bahkan pindah posisi pun tidak. Awas aja kok Antonio kalau terjadi apa-apa padanya. Gumam Brian, hatinya kini diselimuti rasa bersalah yang sangat besar. Tiba-tiba kedua kelopak mata Naurin yang terpejam sedikit bergerak. Dia sadar. Batin Brian langsung berlari menjauh dan duduk di atas sofa membelakangi kasur king size-nya. Kepalaku, teriak Naurin memegangi kepalanya mengambil posisi duduk. Telapak kaki Brian ingin sekali bergerak dan menghampirinya. Namun sikap dingin dan kerasnya mampu menahannya. Ambillah obat di sebelahmu dan minum, kau akan kembali sehat, perintah Brian tanpa menoleh sedikit pun. Naurin menuruti ucapannya mengambil obat tersebut dan meminumnya. Aku sudah meminumnya, biarkan aku pergi ke kamarku, ucap Naurin lirih. Tidak boleh, kau harus tetap tidur di situ, perintah Brian dengan nada yang masih dingin dan acuh. Naurin melihat baju yang dia pakai kemudian membulatkan kedua bola matanya ke arah Brian. Siapa yang mengganti bajuku? Bukankah sebelumnya aku memakai bedrock? Seru Naurin berdiri. Pelayan yang telah menggantikan pakaianmu, tenanglah dan buanglah pikiran kotormu itu tentangku, jawab Brian. Naurin mengangguk dan duduk kembali di bibir kasur. Kepalaku sudah tidak terasa sakit lagi, batin Naurin memegangi kepalanya. Mulai sekarang kau tidur di situ dan jangan pernah kembali ke kamarmu lagi, perintah Brian. Kenapa begitu? Aku sudah nyaman dengan kamarku, kau tidak boleh melakukannya, teriak Naurin. Kau ingin aku memindahkanmu ke kamar pelayan, ucap Brian beranjak dari duduknya mendekati Naurin. Tidak apa, aku lebih suka kamar pelayan daripada di sini, saut Naurin. Benarkah? Kalau begitu aku tidak jadi memindahkanmu di sana karena kau menyukainya. Bagaimana kalau kau kupindahkan di gedung belakang mansion, berteman dengan tikus liar di sana? Apakah kau menyukainya? Ucap Brian menatap lekat ke arah Naurin. Benarkah dia akan melakukan itu padaku jika aku mau? Tikus liar yang besar dan menjijikkan itu akan berteman denganku. Ih, batin Naurin. Baiklah, aku tidur di sini saja. Di sini sangat nyaman untukku, timpal Naurin kembali berbaring di atas kasur. Tawa Brian ingin sekali meledak begitu saja, namun masih mampu dia tahan, hingga hanya senyuman manis tipis tak terlihat mengembang dari sisi bibirnya. Kau kenapa masih di situ? Apa kau juga tidur di sini bersamaku? Tanya Naurin. Tidak, aku akan tidur di sofa sana, jawab Brian berbalik meninggalkan Naurin dengan wajah memerah karena malu. Aku mau mengambil tasku di kamarku, hanya mengambil tas saja, boleh kan? Seru Naurin. Ambillah di walk-in closet, semua barangmu sudah berpindah tempat di situ, jawab Brian. Benarkah? Naurin langsung berlari menuju walk-in closet yang berada di kamar Brian. Wah, benar sekali, semua barangku sudah ada di sini. Jadi benar aku akan tidur bersamamu di kamar ini. Bukan, maksudku, aku benar akan tidur di kasur itu sampai kapanpun. Dan kau tidur di sofa? Tanya Naurin yang hanya mendapat anggukan dari Brian. Baiklah, aku mau. Kenapa kau tidak pindah kamar saja? Memangnya kau betah tidur di sofa terus? Kalau tidak, kau bisa tidur di sampingku dengan kasur yang terpisah, seperti twin bed,
Gimana? Apa ideku cemerlang? Oceh Naurin. Kalau kau terus mengoceh, aku tidak akan segan-segan memasangkan lakban di mulutmu itu, bentaklah Brian. Naurin menutup mulutnya dengan kedua tangan, berlalu menuju jam tangan channel milik Brian yang masih mengganggu pikirannya. Aku... Naurin tidak berani berkata lagi dan memilih diam melihat wajah Brian yang dingin menatap ponsel di depannya. Seharusnya aku tidak mengoceh sedari tadi dan langsung tutup poin aja kalau aku ingin meminjammu. Batin Naurin bersandar pada kaca dengan pandangan mengarah ke jam tangan tersebut. Brian yang menatapnya dari jauh hanya tersenyum. Ayo makan, kau pasti sudah lapar. Ajak Brian beranjak pergi dari tempat duduknya. Naurin pun mengikutinya dari belakang. Terlihat setiap ruangan yang sudah sangat sepi. Kedua mata Naurin mengarah ke jam dinding yang terletak di tembok sana. Sudah jam 23 WIB. Pantas aja seperti kuburan. Batin Naurin yang kini sudah berada di dapur. Belum sempat Brian berteriak memanggil pelayan, telapak tangan Naurin sudah mendarat tepat di bibirnya. Detak jantung Brian serasa terhenti saat keduanya berjarak sangat dekat dan menatap satu sama lain. Shh, diamlah. Jangan mengganggu tidur orang lain. Kau mau makan apa? Biar aku masakkan untukmu, ucap Naurin kembali melepaskan tangannya. Mengalihkan pandangan. Aku ingin makan mie-cup instan sepertimu kemarin. Jawab Brian. Baiklah, tolong ambilkan mie-nya di atas sana. Aku tidak sampai, perintah Naurin. Kau ini pendek sekali, pekik Brian seraya mengambilkan mie-nya. Ambil satu untukmu, aku akan menggoreng sosis dan nugget aja, perintah Naurin yang tanpa sadar dituruti oleh Brian. Brian terus saja memandang Naurin yang sedang sibuk dengan teflonnya. Sudah jadi, awas panas, makan yang pelan, ucap Naurin meletakkan satu piring berisi beberapa sosis dan juga nugget, serta mie cup yang sudah matang ke atas meja makan. Sebentar, aku ambil minum dulu. Naurin pergi ke kulkas dan mengambil 2 botol air mineral, menarik kursi dan duduk tepat di depan Brian. Kenapa kau tidak memasak mie? Tanya Brian. Tidak, aku tidak akan menimbun lemak terlalu banyak di perutku, jawab Naurin. Untuk apa? Tanya Brian seraya menyeruput mie-nya. Agar suamiku tidak tergoda wanita lain yang lebih seksi di luar sana, jawab Naurin. Brian tersedak dan langsung mengambil air minum. Hati-hati, kan aku sudah bilang mie-nya masih panas, ujar Naurin menatap ke arah Brian. Air matamu keluar, biar aku ambilkan tisu. Naurin hendak pergi namun tangan Brian menghentikannya. Duduklah dan lanjutkan makanmu, aku tidak apa-apa, ucap Brian. Naurin hanya mengangguk dan melanjutkan makannya. Kenapa kau minum wine? Tanya Brian di tengah makan mereka. Aku sangat ingin mencicipinya dari dulu. Kata Sabrina, wine itu sangat enak dan manis. Aku jadi penasaran dan membelinya. Tapi ternyata sedikit pahit, tapi tak apalah, aku masih bisa menikmatinya, jawab Naurin. Kau bodoh, karena perbuatanmu semua pengawal dan pelayan akan kena hukuman besok pagi, ujar Brian. Kenapa begitu? Mereka kan tidak salah. Aku yang melakukannya. Bahkan mereka juga tidak tahu sama sekali aku menyembunyikan wine itu di balik bajuku. Mungkin kalau mereka melihatnya pasti akan melarangku. Jangan hukum mereka. Aku mohon, hukum aja aku. Kalau kau tidak suka melihat minuman beralkohol ada di mansionmu. Naurin menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Brian menghela nafas panjang melihat ekspresi memelas yang terpampang di raut wajah Naurin. Selesaikan makanmu dan tidurlah. Perintah Brian meninggalkan Naurin yang masih duduk di sana. Baiklah, sahut Naurin. Naurin membuka pintu kamarnya, terlihat Brian yang sudah berbaring di atas sofa dengan satu lengan yang menutupi kedua matanya. Naurin mengambil selimut dan menutupi sebagian tubuh Brian, melepaskan sandal yang masih menempel di kakinya. Tidurlah tuan, mimpi indah, ucap Naurin berlalu meninggalkannya. Keesokan paginya, semua pelayan dan pengawal sudah berbaris di ruang utama, menunggu hukuman apa yang akan diberikan pada mereka semua. Tunggulah Tuan Brian keluar, kalian akan tahu hukuman apa yang harus kalian terima karena sudah lalai dalam melakukan tugas kalian, teriak Richard di depan semuanya.
Keringat dingin di pagi hari yang sejuk mulai membasahi setiap wajah para pelayan dan pengawal tersebut. Suara hentakan sepatu khas milik Labrayan pun mulai terdengar samar-samar hingga semakin jelas saat sudah berdiri di depan semua orang, namun tak ada satupun yang berani menoleh ke arahnya.